gerak dasar renang gaya dada yang dipraktikkan oleh peserta didik. Sehingga ada pun rencana aksi atau solusi agar peserta didik dapat melakukan gerakan yang benar saat melakukan gerak dasar renang gaya dada, maka muncullah pertama itu metode pembelajaran. Metode yang saya gunakan yang pertama itu dengan menerapkan metode ceramah dan demonstrasi. Yang kedua menggunakan model discovery learning. Yang ketiga menggunakan pendekatan saintifik. Adapun media pembelajaran yang saya gunakan yang pertama itu gambar gerakan renang. Yang kedua video pembelajaran teknik dasar renang gaya dada. Untuk bagian ketiga, untuk memperbaiki kesalahan gerakan yang dilakukan oleh peserta didik, maka guru melakukan tahapan-tahapan perbaikan. Yang pertama, memberikan contoh melalui media gambar, gerak, atau video. Yaitu saya memberikan 2 buah model foto teknik dasar renang gaya dada yang benar dan yang salah, sehingga peserta didik dapat mengamati dan mengaktifkan kemampuan berpikirnya. Yang kedua, saya memberikan video gerak dasar renang gaya dada yang saya ambil dari YouTube. Yang kedua, memberikan waktu atau ruang kepada peserta didik yang kesulitan untuk mengeksplorasi gerak renang gaya dada. Guru mencoba. Yang pertama, guru memberikan contoh langsung berupa penekanan gerakan yang sulit bagi peserta didik untuk yang memperagakan gerak dasar renang gaya dada. Kedua, memberikan motivasi kepada peserta didik pada setiap tahapan gerakan teknik dasar renang gaya dada yang disertai peningkatan kualitas gerak ke arah yang lebih kompleks. Yang ketiga, memberikan apresiasi atas kemampuan peserta didik dalam mengaplikasikan hasil latihannya. Adapun data observasi yang kedua, yaitu saya mengambil dari kombinasi pola gerak dominan melompat materi kelas 5 semester 2. Adapun identifikasi masalahnya, yang pertama, peserta didik kurang optimal dalam mempraktikkan pola gerak dominan melompat. Yang kedua, peserta didik kurang percaya diri dalam melakukan gerak dominan melompat. Dan adapun rumusan masalahnya yaitu bagaimana merancang pembelajaran yang dapat meningkatkan dan mengeksploitasi gerakan pada gerak dominan melompat. Yang kedua, bagaimana penggunaan media yang tepat dalam pembelajaran kombinasi pola gerak dominan melompat. Yang ketiga, bagaimana upaya guru dalam memperbaiki kesalahan gerak dominan melompat yang dilakukan peserta didik. Adapun rencana aksi atau solusi agar peserta didik dapat melakukan gerakan yang benar saat melakukan gerak dominan melompat. Yang pertama itu metode pembelajaran yang saya gunakan. Pertama, menerapkan metode ceramah dan demonstrasi. Yang kedua, menggunakan model discovery learning. Yang ketiga, menggunakan pendekatan saintifik. Dan adapun media pembelajaran yang saya gunakan, yang pertama yaitu gambar gerakan kombinasi pola gerak dominan melompat. Yang kedua, video pembelajaran gerakan kombinasi pola gerak dominan melompat yang saya ambil dari YouTube. Yang ketiga, untuk memperbaiki kesalahan gerakan yang dilakukan oleh peserta didik, maka guru melakukan tahapan-tahapan perbaikan sebagai berikut. Yang pertama, guru memberikan contoh langsung berupa penekanan gerakan yang sulit bagi peserta didik untuk memperagakan gerakan kombinasi pola gerak dominan. Yang kedua, memberikan motivasi kepada peserta didik pada setiap tahapan gerakan kombinasi pola gerak dominan melompat yang disertai tingkat kualitas gerak yang lebih kompleks. Yang ketiga, memberikan apresiasi atas kemampuan peserta didik dalam mengaplikasikan hasil latihannya. Adapun keterangannya ini dalam kondisi luring. Terima kasih Bu, cukup. Saya kira cukup itu saja Bu. Ini oke. Ada mungkin yang mau menyampaikan dulu?
Pak Taufik, ini Ya, Bu. untuk renang ini memang diberikan ya di sekolah ya? Ya, Bu. Yang renang ini memang diberikan ya untuk peserta didik gitu. Ya, Bu, saya Halo? halo. Halo. Ya. Apakah suaranya kecil kan? Kecil, Bu, kecil, Bu. Terdengar Ibu? Kecil kan suara saya? Terdengar Ibu. Oke. Ini kan materinya adalah renang gaya dada gitu loh. Apakah memang di sekolahnya Pak Taufik ini juga diberikan? Karena memang nanti ketika kita juga PPL kan PPL-nya di Surabaya ya, seperti yang tadi saya sampaikan gitu. Tapi kurang tahu lagi kalau memang misalnya kita juga menyesuaikan dengan sekolah masing-masing. Pertanyaan saya, apakah memang untuk renang gaya dada ini akan diberikan? Ya, Bu, untuk di sini, Bu, ini cuma untuk pemberian materi saja, Bu. Nah, berarti enggak praktek ini. Tidak, Bu. Nah, ketika tidak praktek bagaimana nanti? Nah, karena ini masih banyak peserta yang takut. Nah, berarti kalau masih banyak peserta yang takut, itu kan pemahaman kita bahwa mereka tidak melakukan gitu, mereka juga praktek, ya kan? Ya, nah, Bu. ketika mereka takut itu apa yang kita lakukan, ya kan? Rencana aksi atau solusinya seperti apa? Kan seperti itu, Pak, kan? Ya, Bu, ya, Bu. Nah, kalau tidak diberikan terus bagaimana? Kira-kira kita tahu mereka itu nanti bisa menyesuaikan gitu ketika di kolam. Mungkin kita bisa lakukan di anunya, Bu. Apa? Kolam di renang di matras ya beda ya mungkin. Nah, ya, ini mungkin ya, Bu, ini ya saya hanya masukkan saja ya. Kalau memang karena nanti kita juga akan masukkan ini adalah kepada perangkat gitu. Walaupun nanti memang perangkat itu bisa saja berubah ya. Perangkat itu juga nanti menyesuaikan dengan memang nanti ketika kita ke sekolah itu seperti apa. Nah, itu. Kemudian tadi sudah saya sampaikan, ketika kita itu memasukkan di situ terkait dengan data observasi, perlu dimasukkan. Ini materinya ya memang jelas. Ini materinya adalah materi tentang gaya dada. Ini pada KD berapa? Itu kan juga perlu untuk dimasukkan. Ketika kita di SD, fokus kita di mana? Gerak dasar. Ya, masih ingat ya? Gerak dasar. Nah, bunyi KD-nya apa sih sebenarnya? Itu kan kita juga harus paham gitu kan. Bunyi KD-nya apa? Karena ketika kita itu melakukan proses pembelajaran, maka kita menyesuaikan dengan KD-nya itu. Gitu lah. Oke ya. Yang menjadi dasar kita ketika kita akan melakukan itu apa? KD. Kenapa? Karena dari KD itu kemudian kita menyusun IPK, maka itu yang nanti akan kita lakukan. Kita milih metodenya, misalnya kita milih modelnya, kita milih media dan sebagainya kan dari situ. Ya Pak ya, masukkan saja gitu. Kalau memang Bapak sudah ini ya enggak apa-apa. Kalau memang nanti yang penting ini ada dulu. Kalau memang nanti ketika di perjalanan harus berubah, ya kita harus menyesuaikan kan. Karena memang kalau renang nanti ya agak susah juga kan dilaksanakan. Oke. Dan saya masih melihat di situ Bapak menyebut video pembelajaran teknik dasar renang gaya dada. Oke. Ya, Bu. Oke, ya. Kemudian, nah ini karena apa? Menerapkan metode ceramah dan demonstrasi. Demonstrasinya ada di mana kalau ini hanya teori saja? Padahal di sini disebutkan kan menggunakan demonstrasi. Otomatis ketika demonstrasi kita melakukan kita memberikan contoh langsung kan? Ya. Ya. Ya, baik.
Kemudian ke bawah lagi tadi, ya, nanti disesuaikan saja, ini masukkan, bisa dicatat dulu ya. Oke, mana lagi? Yang kedua, Bu. Nah, kombinasi pola gerak dominan melompat. Materinya apa di sini? Ketika itu kombinasi pola gerak dominan melompat itu kan tadi. Nah, materinya apa? Lompat kangkang, Bu. Untuk materinya. Lompat kangkang. Nah, ini kan belum disebutkan. Oh iya, Bu. Ya. Ya. Sehingga nanti ketika kita itu, jadi maksud saya kan tadi kan mungkin ketika di pagi tadi saya sampaikan gitu. Ketika kita memilih data observasi, KD-nya apa, materinya apa, sehingga apa yang nanti kita akan bahas, kita selesaikan, itu kan kita menyesuaikan. Kita itu mensinkronkan apa yang ada di KD, apa yang ada di materi, kemudian nanti bagaimana proses yang atau aksi yang akan kita lakukan. Itu ya Pak ya? Ya, Bu. Oke. Yang apa lagi? Yang ketiga apa? Baru 2, Bu. Baru 2. Nah, berarti nanti harus ditambah ya Pak ya, 3-nya, karena besok paling kan memang hari ini kan 3 dan 4 gitu kan. Nah, Ya, Bu. apa yang sekiranya itu nanti masuk ke semester genap ataupun juga di semester dasarnya gitu ya Pak ya. Ya, Bu. Oke, semangat ya Pak Taufik ya. Hari ini berarti harus malam ini harus lembur ya Pak ya. Ya, Bu. Oke Pak Taufik, semangat. Bisa di stop. Pak Ilyas, jadi siapa Pak Ilyas yang membantu Pak Ilyas? Bu Septi, gimana Bu? Bu Bisa, Septiana, bisa? Bu Septiana bantuin Bu. Ya, Pak Ilyas silakan. Pak Arif ini ada hubungan apa ya sama Pak Kodin ya Pak? Tadi kok saya ini foto kita itu. Pak Arif Abdul. Oke, silakan Pak Ilyas. Gimana Bu? Pak Arif ini ada hubungan apa sama Pak Nur Kodin? Belajar tahap 4. Oh, sharing Bu. Teman kah? Sharing Bu. Teman sharing. Saya tadi dikirim soalnya, kok bisa dapat foto itu dari mana gitu. Oh, ternyata dari Pak Arif. Oke, silakan Bu Sakti. Iya, sudah siap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Bu Farida sudah diberikan waktu untuk presentasi, dan terima kasih juga untuk Bu Septiana Novitasari telah membantu untuk share screen. Ya, suara saya jelas ya Bu? Jelas Pak, jelas. Waduh. Oh, gitu. Ya, langsung saja saya akan mempresentasikan tentang identifikasi masalah saya yang pertama, yaitu di kelas 3 SD. Nah, ada tadi gerak dasar lokomotor lari estafet. Indikatornya aktivitas lari estafet. Dan di situ saya menemukan masalah yang pertama, kurang semangatnya siswa dalam melakukan pemanasan. Yang kedua, banyak siswa yang ingin langsung bermain dengan intensitas tinggi sebelum pemanasan. Dari situ saya merumuskan masalah, yaitu bagaimana cara agar siswa dapat melakukan pemanasan yang menyenangkan.
Yang kedua, yang B, bagaimana cara agar siswa aktif dalam pembelajaran lari estafet ini. Nah, dari situ metode yang saya pakai yaitu project based learning dengan media kun, bola tenis sebagai alat untuk estafetnya, serta gambar dan video terkait gerak dasar pada lari estafet. Langkah-langkah yang pertama, saya membuat kelompok untuk pembelajaran. Yang kedua, memberikan games tentang estafet dengan menggunakan bola yang berhubungan dengan gerak dasar lari. Yang ketiga, menampilkan gambar dan video terkait gerak dasar lari estafet. Yang keempat, memberi reward kepada siswa yang dapat memenangkan lari estafet, karena itu setelah dibentuk kelompok akan diperlombakan, siapa yang menang dari setiap kelompok tersebut akan diberikan reward berupa, terkadang diberikan sebuah permen, dan anak-anak SD kelas 3 sudah merasa senang seperti itu, Ibu. Terus yang terakhir, tentunya memberikan evaluasi terhadap pentingnya pemanasan, karena di rumusan masalah tersebut yaitu anak-anak kurang suka pemanasan memang, Bu. Nah, yang kedua, Bu Novita. Yang kedua, Bu Nov. Ini ya, Di Pak ya? bawah. Nah, untuk masalah yang kedua, nah itu udah. Ya, yang kedua tadi gerak dasar dominan senam lantai dengan indikator aktivitas gerak guling ke depan dan aktivitas gerak guling ke belakang. Nah, di sini permasalahannya yaitu A, kurang mendukungnya media pembelajaran yang ada, karena matras yang ada di sekolahan itu sudah rusak atau sudah tidak empuk lagi, Bu. Yang kedua, banyak siswa yang tidak aktif karena takut, tidak percaya diri saat melakukan gulingan, karena takut terkilir atau kecetit kalau bahasa Jawa. Nah, itu. Dari situ rumusan masalahnya yaitu A, bagaimana cara agar pembelajaran senam lantai tetap berjalan dengan media yang ada. Yang B, bagaimana cara agar siswa aktif dalam pembelajaran. Nah, itu metode yang saya pakai, problem based learning, terus hanya berupa gambar dan video terkait bagaimana cara melakukan guling depan dan guling belakang yang benar. Langkah-langkahnya yaitu saya tetap menggunakan kelompok untuk pembelajaran, lalu menampilkan video dan menunjukkan gambar, lalu kelompok itu mencoba mendiskusikan terkait gerak dasar dominan pada senam lantai dan dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Misalkan kalau jatuh itu bagaimana, karena sangat penting guling depan dan guling belakang itu pada saat kita jatuh, entah itu di jalan atau di tempat bermain. Yang keempat, guru menanyakan hasil diskusi masing-masing kelompok. Yang kelima, memberi games peregangan dengan bola berhubung dengan gerak dasar dominan senam lantai. Biasanya dilakukan seperti mencelurkan bola dari teman satu sampai teman lain dengan cara meregangkan tubuhnya masing-masing. Yang keenam, mulai gerakan menggunakan media seadanya. Lalu yang terakhirnya mengevaluasi dari kegiatan tersebut atau pembelajaran tersebut dan memberikan apresiasi berupa reward kepada siswa yang aktif.
Maksudnya yang ketiga yang ketiga yaitu gerak dasar jauh dengan indikator kombinasi jalan, lari, dan lompat pada atletik nomor lompat jauh. Ada permasalahan berupa A. Kurangnya motivasi siswa saat ditunjuk untuk melakukan lompat jauh. Nah, motivasi ini juga berkaitan dengan B. Banyak siswa yang tidak aktif karena takut. Nah, ini permasalahan yang dihadapi untuk materi ini, Bu. Karena takut siswa untuk mencoba meloncat ke bak pasirnya. Dari situ dirumuskan masalahnya yang A, bagaimana cara agar siswa memiliki motivasi untuk melakukan lompat jauh. B, bagaimana cara agar siswa tidak takut saat melakukan pendaratan. Berdasarkan permasalahan yang terjadi, solusi berupa A, metode yang digunakan problem based learning. B, media berupa kardus untuk sebagai alat loncat biar loncatannya tinggi dan bisa melewati area tepi dari bak pasir tersebut. Lalu ada gambar video terkait gerak dasar bangunan lompat jauh. Terus langkah-langkah tetap menggunakan kelompok, menampilkan gambar. Yang ketiga, kelompok tersebut mencoba mendiskusikan bagaimana gerak lompat jauh dengan baik dan benar. Yang keempat, guru menanyakan hasil diskusi masing-masing kelompok. Yang kelima, memberikan games untuk pemanasan, seperti melompat-lompat seperti katak, biar otot-otot di tungkai tersebut siap untuk melakukan gerakan inti berupa lompat jauh di bak pasir. Yang keenam, mulai mencoba gerakan menggunakan media sesungguhnya berupa bak pasir. Yang ketujuh, mengevaluasi dan memberikan apresiasi terhadap peserta didik. Selanjutnya nomor 4. Nomor 4 ada kelas 5 dengan KD permainan bola besar, khususnya bola voli, dengan indikator kombinasi manipulatif dalam passing atas. Dengan permasalahan kurangnya keberanian untuk melakukan passing atas karena takut terkilir dengan jari-jari siswa tersebut, terutama siswa kurang aman akan menyentuh bola dan menang bola tanpa passing atas. Nah, di sini yang dalam anak-anak itu bahwa bola itu tidak boleh dipegang, harus sekian detik kan. Kebanyakan untuk usia kelas 5, untuk di tingkat kelas 5 itu kebanyakan anak-anak masih memegang bolanya beberapa detik baru dilempar lagi, bukan disentuh. Nah, di situ saya merumuskan masalah yang A, bagaimana cara agar siswa memiliki keberanian passing atas bola voli. B, bagaimana cara agar siswa mengerti passing atas dengan baik, mengerti antara menyentuh dan memegang. Berdasarkan permasalahan yang terjadi, rencana aksi sebagai berikut. A, menggunakan metode problem learning. Yang B, menggunakan media. Pertama, bola voli, gambar, dan video. Terus langkah-langkah membuat kelompok untuk pembelajaran.
menampilkan gambar dan video terkait gerak dasar voli passing atas. Selanjutnya kelompok mencoba untuk mendiskusikan. Selanjutnya guru menanyakan hasil diskusi tersebut. Selanjutnya untuk pesan berupa lempar tangkap bola yang menggunakan bola voli sesungguhnya, namun anginnya tidak diberikan full atau hanya diisi 75% saja, karena kalau terlalu keras bolanya akan mengenai tangan anak-anak sehingga anak-anak menjadi takut untuk memegang bola tersebut. Namun ketika bola tersebut agak kempes, itu anak-anak masih nyaman untuk melakukan passing atas. Melakukannya tentunya guru mengevaluasi dan memberikan apresiasi terhadap peserta didik. Dan dari 4 pemasaran ini semuanya luring. Sekian dari saya. Oke, baik, terima kasih Pak Ilyas gitu ya, Pak Ilyas. Tolong juga kembali karena di situ masih gerak dasar dominasi 6 lantai ya, pada itu sudah passing gitu ya. Jangan bilangnya habis kopak. Ya Pak Ilyas ya. Oke. Nah, kemudian yang pertama Pak Ilyas terkait dengan kelas 3 adalah gerak dasar lokomotor ya. Mungkin di sini apa yang menjadi kajian? Apakah memang hanya lokomotor lari, kemudian yang dipilih adalah lari estafet. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan juga di sini identifikasi masalahnya adalah kurang semangat mahasiswa dalam melakukan pemanasan. Kira-kira ketika mereka itu tidak semangat akan dibuat seperti apa pemanasannya itu ya? Karena mungkin pemanasan yang dilakukan adalah selama ini statis, yaitu itu saja gitu ya, tidak dinamis gitu. Nah, itu kan sebenarnya boleh dimasukkan di situ ya di rencana aksi kan, di rencana aksi bagaimana agar mereka itu tertarik untuk melakukan pemanasan, itu ya Pak Ilyas ya. Nah, kemudian Pak Ilyas mungkin tadi Pak Ilyas sudah keluar duluan ya terkait dengan model atau metode. Nah, metode dengan model kita harus bisa membedakan. Ketika itu problem based learning atau project based learning, maka itu masuknya di apa? Model pembelajaran. Ya kan? Nah, ketika metode itu apa? Metode itu hanya buat demonstrasi, ya, resiprokal, kemudian juga diskusi, itu metode. Ya, ketika kita menyebut itu adalah project based learning, apa menggunakan bola tenis ya. Ini masuk di mana? Alat atau media? Karena begini, kadang-kadang memang kita itu susah ya untuk membedakan mana itu alat, mana itu media. Tapi itu sudah kelihatan di sini. Ya, kode itu alat karena dia akan membantu proses pembelajaran. Ketika misalnya tenis itu termasuk media adalah ketika bola tenis itu beratnya berapa misalnya ya, kemudian terbuat dari apa, itu adalah ketika itu jadi media gitu. Tetapi kalau itu nanti digunakan untuk bodoh, maka itu adalah masuknya di alat. Nah, tidak hanya media saja yang dimasukkan di situ, tetapi alat dan media. Ya, oke, bisa dipahami ya Pak Ilyas ya? Pak Ilyas? Aduh, Pak Ilyas mana? Pak Ilyas tidak datang-datang. Nah. Iya Bu. Masih dengar Bu.
Monggo dilanjut. Jadi yang pasti itu ya pemanasan ya di apa yang sekiranya pemanasan itu bisa membuat mereka itu lebih termotivasi ya, tidak hanya memberikan pentingnya pemanasan, tetapi bagaimana ketika kita itu bisa membuat siswa untuk bisa termotivasi. Oke, itu ya Pak ya. Oke, lanjut Bu Septiana. Nah, ini juga mohon untuk diperhatikan lagi ya. Ini juga sama metode ya, media dan alat. Kalau ini di sini memang yang digunakan di sini adalah gambar dan video, itu adalah media ya. Sudah benar kalau di situ. Cuman yang perlu saya sampaikan tadi metodenya tolong diperbaiki lagi. Kemudian apa sih identifikasi masalah atau rumusan masalah dari Pak Ilyas? Bagaimana cara agar pembelajaran telah berjalan dengan media yang ada? Maksudnya bagaimana? Silakan Pak Azhar. Nah, maksudnya bagaimana? Ketika media atau alat sih gitu kan? Karena ini nggak disebutkan. Kurang mendukungnya media pembelajaran yang ada matras. Nah, matras itu media atau alat? Oh iya, mungkin yang saya maksud itu alat, Bu. Oke, alat bantunya kan di situ untuk mempermudah kan. Nah, apa yang mereka itu alat, Bu, alat. Nah, oke. Nah, Alat yang bantu. kedua adalah siswa tidak aktif karena takut, tidak percaya diri. Apa yang Bapak lakukan ketika mereka takut? Apa kira-kira yang perlu dimodifikasi di situ? Apa yang kiranya itu inovasi yang Bapak bisa masukkan di situ? Mungkin bisa menggunakan alat bantu, ya kan? Yang memang mereka lebih lebih percaya diri atau apa? Ya. Kalau misalnya terus di situ diberikan pokoknya dengan alat yang ada ya dimaksimalkan. Nah kalau tetap dengan alat itu mereka takut ya, karena tidak ada alat bantu yang lain, misalnya mungkin kan kadang-kadang kan medianya agar mereka itu tidak takut ya, ada bidang miring kah atau apa, itu kan sebenarnya bisa untuk dimanfaatkan di situ ya. Oke, kemudian kalau misalnya tadi matrasnya gitu, kemudian apa pengganti matrasnya akan Bapak berikan di situ? Iya, Bu. Nah, apa pengganti matrasnya? Apa? Mohon maaf, Bu, kenapa putus-putus? Apa pengganti matras? Kalau misalnya Halo? Bapak sampaikan di situ, halo, suara saya putus-putus kah Pak Hasan? Tidak, Ibu. Oke, berarti sinyalnya Pak Ilyas. Nah, apa yang membuat Pak Ilyas itu kan di situ disampaikan kurangnya ya kan, kurangnya alat bantu gitu ya. Halo? Kemudian saya mengulang-ulang terus gimana? Sinyalnya Pak Ilyas sepertinya yang agak susah. Untuk pengganti matras, ya itu Bu. Jadi permasalahan saya saat ini ya matras bisa nggak yang dirumput? kurang seperti itu. Ada cuma ketebalan dan empuknya itu sudah nggak empuk lagi seperti itu. Nah, terus kira-kira karena ini kan rencana aksi solusi gitu kan, apa ketika dengan kondisi seperti itu apa yang Bapak lakukan? Iya, Bu. Kan harus muncul gitu kan. Apakah pakai rumput misalnya, ya, atau pakai apa? Kasur UKS, Bu. Atau yang mana? Itu perlu untuk dicarikan solusi, Pak Ilyas. Oke. Ya apa mereka harus bawa tikar sendiri-sendiri dari rumah, tikar yang apa namanya, yang agak empuk itu untuk nambah. Dimasukkan di solusi sini ya, Bu ya. Ya, atau bisa pakai kardus misalnya, kardus yang ditumbuk-tumbuk bisa digunakan, bisa, ya kan? Sehingga apa yang itu menjadi inovasi gitu, apa yang bisa. menjadi kreativitas Pak Ilyas di situ gitu.
Jadi itu belum masuk gitu kan, belum masuk di sini. Ya, apa yang digunakan untuk mengganti matras. Nah, kalau Pak Ilyas terus bingung tanya lagi loh. Nah, ini disuruh untuk mencari rencana aksinya kan. Gitu. Ya, bisa diterima Pak Ilyas ya? Iya. Oke, terus? Bisa Bu, terima kasih. Oke, lanjut. Lanjut lagi? Atau bagaimana? Ini kemudian hilang. Pak Ilyas hilang. Bisa masuk lagi nggak ini Pak Ilyas? Kalau enggak ya ganti lagi aja. Langsung Pak Edi aja dulu Wes. Nanti aja masukkan untuk Pak Ilyas Bu Septi. Siap. 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 Nah. Pak Ilyas muncul lagi Pak Ilyas. Pak Ilyas. Atau saya batalkan dulu Bu? Nah ini belum ada suaranya kok. Sinyalnya 4G-nya nggak keluar Bu. Gimana? Ini dilanjut Pak Edi atau Pak Ilyas? Pak Ilyas dulu. Terus Pak Edi lanjut. Selesaikan aja dulu Bu. Apa? Oh saya dulu. Monggo Pak Edi mboten napa-napa. Siap. Pak Edi karena Pak Ilyas sudah masuk di 4G-nya nggak keluar punya saya Pak. Ya, bentar ya, maaf ya Bu. Duh, ini lalat lagi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang terhormat Ibu Farida selaku dosen dan yang saya hormati teman-teman mahasiswa PPG. Sebelumnya saya mohon maaf mungkin ada suara ribut-ribut suara motor, mobil karena memang posisi lagi di pinggir jalan Bu. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja di sini saya ini mempresentasikan hasil identifikasi masalah saya yang ketiga dan keempat, karena yang satu kedua kemarin sudah sama Pak Darso Bu ya. Jadi saya lanjut yang ketiga dan keempat. Untuk identifikasi yang ketiga yang saya temukan adalah kemampuan siswa dalam pembelajaran PJOK khususnya pada materi kebugaran jasmani, yakni latihan meningkatkan kemampuan otot bahu dan dada dengan tugas mempraktikkan gerakan push up. Dengan KD mempraktikkan latihan peningkatan derajat kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan, daya tahan, kekuatan, komposisi tubuh dan kelenturan. Pada identifikasi masalah ini saya khususkan pada gerakan push up Bu, dan ternyata di gerakan push up itu didapati banyak siswa baik laki-laki maupun perempuan itu dalam melakukan gerakan push up itu masih kurang benar. Kan biasa kan kita lihat posisi push up bagian belakang siswa itu ada yang naik, ada yang keluar. Saya lanjut ya? Lanjut ya Pak. Oh lanjut saja ya. Ya, kan ada biasa itu. Ya nantilah biar teman-teman, biar bapak-bapak saya yang tanggapi ya. Kan biasa kan itu ada posisi push up itu ada yang biasa bagian belakangnya siswa kan naik, ada yang turun, bahkan cenderung cuman kakinya, cuman kepalanya yang goyang naik turun. Nah itu biasa saya dapati ketika siswa melakukan push up. Terus bagaimana cara memperbaiki gerakan push up yang kurang benar? Untuk metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu demonstrasi dan ceramah, dan medianya adalah gambar gerak push up yang bisa ditemukan di buku paket siswa dan video pembelajaran tutorial push up yang saya temui di internet khususnya YouTube dan gadget atau Android. Nah terus untuk tahapannya yang saya lakukan adalah karena ini pembelajarannya luring alias blended learning, saya melakukan pertama itu VCon atau video conference bersama siswa agar pembelajaran lebih menarik dan membuat siswa lebih semangat. Yang kedua adalah saya menyiapkan materi bahan ajar berupa video pembelajaran yang lebih fokus pada setiap gerakan posisi tangan, kaki, dan push up-nya. Jadi difokuskan pada situ.
untuk ditekankan, saya tidak memfokuskan pada berapa banyak siswa yang dapat lakukan push up, berapa banyak, saya tidak fokus itu. Saya fokus pada kesempurnaan geraknya. Terus yang selanjutnya adalah saya menyiapkan indikator penilaian push up ya. Sekali lagi, indikator penilaian yang saya nilai adalah bukan berapa banyaknya, tapi kesempurnaan gerak siswa, mulai dari tahap awal, posisi terlungkup, terus naik, terus turun lagi. Bagaimana posisi tangannya, bagaimana posisi kakinya, bagaimana posisi bagian belakangnya, itu yang saya jadikan indikator penilaian. Setelah itu, saya membagikan dulu video hasil praktik siswa yang kurang benar. Jadi pada siswa yang kurang benar, saya perlihatkan dulu, wah ternyata adik-adik ini masih salah di bagian sini. Nah nanti saya perlihatkan video, kita perbaiki sama-sama. Terus yang selanjutnya saya memperlihatkan bahan ajar video pembelajaran push up dan gerakan langsung. Jadi setelah saya memperlihatkan video push up tutorial yang saya dapatkan di internet, saya juga langsung memperagakannya kepada siswa. Setelah memperlihatkan bahan ajar pembelajaran push up, saya mempersilahkan siswa untuk membuat tugas praktek push up, diawasi oleh pendamping belajar. Jadi ini tugas yang saya berikan, tugas push up, bukan secara dipraktekkan langsung begitu, bukan. Itu tugas. Tentunya saya bekerja sama dengan pembimbing belajar di rumah, yaitu orang dewasa, mau kakak, adik, orang tua, yang bisa mengoreksi gerakan push up tersebut. Tentunya saya sebelum itu saya memberikan beberapa indikator penilaian kepada pembimbing siswa tersebut, bahwa yang perlu diperbaiki itu apa sih, ini. Setelah itu setelah siswa mau melakukan praktek, kembali saya suruh kirim ulang video pembelajaran siswa ke saya, lalu saya menilai dan mengevaluasi video praktek tersebut. Jadi inti dari permasalahan ini adalah saya menggunakan video praktek, tentu saja dibantu dengan saya minta bantuan kepada pendamping siswa di rumah. Ya bisa orang dewasa, orang kakak, ibu, kakak, ayah. Itu inti solusi dari permasalahan saya. Terus yang selanjutnya adalah saya menemukan minat belajar siswa kurang saat pembelajaran virtual ya. Kadang-kadang kita pada pembelajaran virtual banyak siswa yang melakukan kegiatan tambahan, garuk sana sini, mengantuk, terus melamun. Nah, itu biasa kita temukan pada pembelajaran virtual. Terus indikasi rumusan masalahnya adalah kurangnya minat belajar siswa karena siswa merasa bosan. Dan yang kedua adalah metode yang digunakan dalam pembelajaran kurang menarik, sehingga siswa itu biasa asik sendiri dengan kegiatan-kegiatan siswa asik sendiri ketika kita menjelaskan secara virtual. Terus muncul pertanyaan, bagaimana sih cara untuk meningkatkan minat belajar siswa? Dan yang kedua, bagaimana cara pembelajaran itu agar lebih menarik? Untuk solusi aksi, metode pembelajaran yang saya gunakan adalah metode ceramah, karena dalam hal ini saya tidak melakukan praktek. Terus alat dan media pembelajaran, saya menggunakan musik ceria, musik yang bernuansa ceria, supaya siswa lebih have fun gitu, lebih ceria, lebih ceria intinya. Terus alat tulis, kertas dan pulpen untuk nanti games kecil yang saya sisipkan. Adapun tahapan yang saya lakukan adalah tetap melakukan video conference bersama siswa karena ini pembelajarannya luring. Ini belum diedit ya, maksudnya daring. Maaf, ini belum diedit. Nanti diedit. Terus di sela-sela pembelajaran saya menyiapkan games sederhana berupa ice breaking. Salah satunya adalah berhitung tepuk dan diperbesar mungkin ya, mau. Lihat nih. Aduh, kelihatan. Nah, oke. Nah, salah satunya adalah mana tadi?
berhitung tepuk, dan kalau saya jadi presiden. Itu adalah games ice breaking yang saya bisa sisipkan untuk pembelajaran untuk mengatasi siswa yang gampang bosan ketika pembelajaran. Terus bagaimana sih cara melakukan berhitung tepuk? Berhitung tepuk ini begini. Pertama kita membuat kesepakatan dulu, bilangan berapa yang kita sebutkan nanti akan ditepuk. Contohnya bilangan genap atau ganjil. Anggaplah kita kesepakatan genap. Pada saat saya menyebut 2 atau 4 atau dan seterusnya, siswa itu harus bertepuk. Dan kalau salah, ya berarti nanti ada hukumannya. Begitupun sebaliknya. Kalau ganjil misalnya 1, 3, 5 dan seterusnya. Terus saya juga bisa merubahnya menjadi pertanyaan ya atau tidak. Pertanyaan ya atau tidak di sini maksudnya kalau untuk ya siswa bertepuk, dan kalau tidak siswa tidak bertepuk. Contohnya begini, apakah Bapak Pamungkas seorang pemain bulu tangkis? Nah, situ siswa kan bisa bertepuk ya untuk jawabannya, dan tidak bertepuk. Nah, mudah-mudahan paham ya penjelasan saya. Terus untuk ice breaking yang kedua itu kalau saya jadi presiden. Nah, untuk ini saya menugaskan siswa untuk menyiapkan 1 selembaran kertas dan tentunya alat tulis. Terus saya mengajak siswa berhayal, kira-kira kalau siswa itu kalau Anda jadi presiden tuh mau apa? Mau lakukan apa? Mau lakukan apa? Nah, dari jawaban-jawaban siswa tersebut mungkin ada yang lucu, ada yang mungkin wow, ternyata siswa ini cerdas ya. Dari jawaban siswa tersebut mungkin bisa meningkatkan semangat siswa lagi atau lebih menarik lagi dalam pembelajaran. Terus bagaimana cara saya mengatasi solusi meningkatkan minat belajar siswa? Saya menggunakan instrumen angket kuesioner melalui Google Form. Jadi di dalam Google Form tersebut saya membuat tiga instrumen. Yang pertama itu apa sih hal-hal yang mereka sukai dalam pembelajaran? Mereka bisa tulis itu hal yang mereka sukai ketika pembelajaran berlangsung. Terus yang kedua, hal-hal yang mereka tidak sukai ketika pembelajaran, mereka juga tulis itu. Terus yang ketiga adalah hal yang mereka harapkan ketika dalam pembelajaran. Nah, dari pengisian Google Form tersebut, kita bisa melakukan evaluasi terhadap pembelajaran kita, sehingga untuk pembelajaran kedepannya itu bisa lebih menarik perhatian siswa dan bisa siswa itu lebih menyukai dan lebih nyaman ketika pembelajaran. Saya kira itu saja yang bisa saya paparkan untuk malam hari ini. Banyak kurangnya saya mohon maaf ya kepada teman-teman. Saya persilakan untuk memberikan masukan agar dalam penyusunan kedepannya saya bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada mungkin dari temannya sebelum saya atau langsung saya? Lebih cepat lebih baik, sepertinya seperti itu ya. Oke, sudah jamnya ngantuk ini Bu. Oke, baik Pak Edi, coba yang atas dulu Pak Edi, karena kalau saya melihat dari apa yang Pak Edi sampaikan itu, kalau di PJOK itu jangan kebenaran gerak. Berarti itu masuknya di mana nanti? Teknik. Ya, kita harus membedakan memang ya. Ketika di SMP itu adalah gerak spesifik, itu adalah urutan-urutannya sebenarnya ya, tapi tidak harus bahwa mereka adalah kebenaran geraknya. Ketika KD-nya itu SMA, itu memang sudah bagaimana ketika mereka itu melakukan gerak itu yang efektif, ya kan? Sehingga kalau di SMA memang sudah masuknya adalah ke kebenaran gitu ya. Apa kira-kira yang mereka ini? Jadi mungkin kan ketika mereka tuh melakukan push up, mereka kan kurang termotivasi gitu kan, aktivasi gitu. Karena memang push up itu adalah sesuatu ya, suatu materi yang peserta itu akan malas untuk melakukan. Mereka enggak juga melakukan. Ya, itu yang nanti bisa diangkat dari sini. Jadi bagaimana Pak Edi ini nanti meningkatkan motivasi peserta didik gitu. Bagaimana Pak Edi ini meningkatkan motivasi peserta didik untuk belajar cepat? Itu sebenarnya fokusnya kalau apa ya? Kalau dilihat dari secara umum gitu kan, secara umum karena mereka itu malas gitu, tidak
tidak hanya di sekolahnya Pak Edi saja gitu, tapi di sekolah yang lain, bahasa misalnya, Septiana, itu kan mereka malas untuk melakukan apa kira-kira inovasinya sehingga mereka itu termotivasi untuk melakukan. Nah, kemudian yang dari kedua permasalahan yang Pak Edi tadi sampaikan, saya belum melihat model pembelajaran yang digunakan apa kira-kira. Hanya metode saja gitu. Ya. Dan ketika itu adalah demonstrasi cerah, berarti nanti langsung ya gurunya nih langsung melakukan gitu kan, melakukan praktek itu. Modelnya apa kira-kira yang dimasukkan di situ? Karena begini, ketika kita itu pembelajaran yang adalah inovatif, kita adalah menyesuaikan dengan pembelajaran di abad 21 inovatif. Berarti model pembelajarannya yang kita gunakan apakah PBL, apakah PJBL, atau discovery, ya atau ini sendiri, ya Pak Edi ya. Nah itu tolong tambahkan. Nah, kemudian yang keempat coba, yang keempat ini menarik ya bagi saya, menarik apa? Permasalahannya saya enggak melihat ini materinya apa ya, ini pada KD berapa, ini yang menarik bagi saya gitu kan. Ini yang khusus ketika video pembelajaran virtual loh. Jadi enggak terkait materi, langsung prosesnya. Oh. Nggak bisa. Kenapa kok nggak bisa? Kenapa saya katakan nggak bisa? Karena nanti ketika dari permasalahan, identifikasi permasalahan yang Bapak masukkan di situ itu akan digunakan untuk membuat perangkat pembelajaran. Kalau di situ nggak ada materinya, nggak ada KD-nya, nah nanti apa yang jadi bahan kita untuk menyusun perangkat? Oke Pak Edi, bisa diterima kira-kira ya? Nah itu, jadi kalau misalnya memang materinya itu adalah materi kesehatan, Pak Edi sampaikan di situ, karena kalau dilihat kan, oh ini tidak ada praktek gitu kan, ini secara virtual, bagaimana nanti itu pasti nanti masuknya adalah di proses pembelajaran juga gitu. Materinya lebih kepada materi teori ya, jadi kesehatan itu kan. Itu jadi mohon untuk diberikan materi, jangan hanya minat belajar siswa kurang gitu. Minat belajar siswa kurang itu pada materi apa kira-kira? Karena tetap kita berpedoman pada KD, pada materi, sehingga nanti ketika kita menyusun perangkat itu lebih spesifik. Oh ini masalahnya, kemudian ini aksi saya, itu kan pada materi atau KD ini gitu Pak. Paham ya maksud saya ya? Oke, nah berarti yang perlu diperbaiki lagi di sini apa Pak? Identifikasi rumusan masalah. Ya, oke lah mungkin yang disampaikan tadi ada S-breaking, oke lah gitu. Tetapi S-breaking kan biasanya memang pembelajarannya pada pembelajaran teori kan yang dilakukan secara daring gitu. Ya. Nah itu, jadi kurangnya materinya apa, kemudian identifikasi. Itu saja sih Pak Edi, ya. Tapi saya apresiasi ya karena di jalan itu juga tetap oke gitu bisa presentasi. Begitu Pak Edi? Siap. Terima kasih Bu atas masukannya. Ya. Oke, sama-sama. Pak Elias? Atau cukup yang presentasi juga itu saja ya? Yang lainnya nanti menyesuaikan. Ada mungkin yang perlu didiskusikan ya, sebelum kita mungkin mengakhiri di jam 8 ya, karena saya lihat nanti semua ini. Oke, silakan kalau ada yang mau menyampaikan. Oke. Itu Bu. Karena besok sama saya ya. Sama Mr. Darso. Iya, silakan. Terkait aksi dan solusi Bu, yang itu dituju model Bu ya. Nah, di dalamnya kan ada model, kemudian ada metode, ada pendekatan. Nah, terkait format, kita kan formatnya memang nyontoh Bu ya. Yang kan kita kalau diamati Bu ya, dari A, B, C itu kan formatnya sama. Contohnya dari mana? Ini yang perlu saya tanyakan. Contohnya dari mana gitu? Kira-kira contohnya kita itu sudah benar belum? Iya, maksud saya seperti itu. Contoh yang benar gitu kan? Oke, maksud saya apakah itu formatnya sudah benar? Apakah kita perlu memperbarui atau seperti apa Bu itu yang itu? Ya kalau saya seperti ini sih Pak, karena yang pasti rencana aksi solusi itu akan menjawab rumusan masalah yang sudah Bapak masukkan di situ. Apakah dari rumusan aksi atau dari rumusan masalah itu sudah terjawab di aksi solusi? Karena apa? Karena yang pasti begini, ketika kita itu sudah melakukan identifikasi, kita merumuskan masalah gitu. Yang pasti kan bagaimana sih kita itu bisa menyelesaikan masalah itu? Gitu.
Ya, jadi tetap menyesuaikan dari rencana aksi itu apakah sudah terjawab semua rumusan masalah kita. Ya, jangan sampai timbul pertanyaan baru lagi gitu. Tadi Pak Ilyas misalnya, ya Wong ini sudah tidak ada matrasnya misalnya, tidak ada alatnya, tapi masih bingung ini nanti saya buat apa? Nah itu kan berarti ada pertanyaan baru. Gitu. Paham ya maksud saya Pak Arif ya? Dan yang lain ya? Iya Bu, iya. Ya Pak Arif? Siap. Kemudian terkait itu Bu, apa? terkait media dan alat. Nah kemarin kan kita sebelumnya memang sudah pernah membahas Bu terkait media dan alat. Nah untuk yang membedakannya kemarin kita memahami bahwasanya media itu yang sebagai media yang kita gunakan di dalam kelas. Dan kemudian alat itu sebagai alat pembelajaran. Misalkan kita bermain sepak bola, nah alatnya apa? Ya bola, ya net, seperti itu yang kita pahami kemarin. Nah, kalau misalkan pembelajaran di kelas Bu ya, membedakan media dan alatnya itu seperti apa Bu kalau di pemahaman Bu Farida itu? Media dan alat itu kita bisa membedakan dari apanya Pak? Fungsinya dia untuk apa? Ya, fungsinya untuk apa? Ketika memang di situ itu sebagai media, berarti kan dia bisa menyampaikan pesan. Fungsinya untuk apa? Menyampaikan pesan. Pesannya lewat mana? Ya kan? Lewat PPTK, ya kan kalau di apa namanya di kelas ya. Lewat video call. Ya, seperti itu, Pak. Jadi kita lihat perbedaannya dari mana dari fungsinya. Untuk apa? Tadi saya sampaikan, bola bisa jadi media juga. Ketika bola itu bisa memberikan tadi yang bisa menyampaikan suatu informasi. Misalnya apa? Bola itu kita kasih angka 1, 2, 3, 4, 5. Itu menyampaikan informasi kah? Iya, karena di situ ada informasi yang perlu kita gunakan. Kita informasikan, misalnya itu pembelajarannya di SD. Ya, itu bisa sebagai media. Nah, bola bisa sebagai sumber belajar. Oke, bagaimana ketika bola itu jadi sumber belajar? Ya tadi saya sampaikan. Oh ini lingkaran bolanya itu sekian, beratnya bola itu sekian. Bola ini terbuat dari apa ya kalau bola terbuat dari plastik misalnya, itu dia sebagai sumber belajar. Paham ya perbedaan antara alat, antara media dan sumber belajar? Kenapa? Karena ketiga itu seringkali membuat seseorang itu kadang bingung. Ini apa ya? Ini media kah? Ini alat kah? Atau ini sumber belajar? Oke Pak, bisa diterima kira-kira? Bisa Bu. Atau tambah bingung nanti gitu ya? Oke, ada lagi? Cukup? Kalau cukup tidak apa-apa. Lanjut lagi besok ya dengan Pak Darto. Nanti Cukup, Ibu. Oke. Sepertinya nggak sudah ngantuk semuanya. Sepertinya Pak Arif ada yang perlu disampaikan lagi. Ada apa Pak Arif? Apa Bu? Apa bingung ya? Kasiannya kalau Pak Arif pulang. Mungkin Bu, ini kan terkait UP Bu ya. Ini jauh nih, jauh sekali. Sudah mikir UP gitu kan. Kan ada itu Bu, profesional ada 6, kemudian pedagogik ada 4, kemudian ada materi hot juga. Nah, kira-kira Bu, terkait UP itu yang penekanannya yang utama itu kira-kira yang perlu kita sangat pelajari itu yang di mana Bu? Kira-kira Bu, ini kalau dari Bu Farida itu. Ke pedagogik. Pedagogik. Ya, pedagogik. Terutama apa? Teori belajar, tolong dilihat lagi ya. Kemudian model-model pembelajaran itu juga tolong dicek kembali. Kalau misalnya kemarin di modul itu ada STEM, ya ada neuroscience gitu, itu coba dilihat lagi gitu. Apa yang memang membedakan di situ. Karena memang ketika UP itu yang paling kita lihat itu di mana? Kata kunci. Kita harus bisa menemukan kata kunci. Atau jauh sekali apa? Masih ini kok sudah ngurus UP loh. Ya itu ya. Biar karena memang ini terbalik ya. Kalau belajar itu kan mereka walaupun belum lulus belum lulus UKI, belum lulus UKI kan tetap
Mereka UP ya. Kebalikannya adalah ketika praset lulus UP dulu baru bisa UKIN. Ya, lulus UP dulu baru bisa UKIN. Ketika belum bisa lulus UP, maka kembali lagi ke UP, UKIN-nya masih belum. Itu ya. Nanti Pak, nanti tetaplah saya bimbing untuk UP. Tenang. Kalau mau ya. Pokoknya sama Bu Farida, Bu, aman, Bu. Mau lah, Bu. Katanya siapa? Nih, Katanya siapa? bersama kelompok B terus kan, Bu ya? Iya, nanti saya kan bisa pindah saya. Oh, nggak boleh, Bu. Lu nanti kan kasihan yang lain gitu. Tadi saja ketika kita upload foto itu sudah ada yang pingin gitu kan sepertinya. Makanya sekarang selain kita foto lagi, kita upload lagi gitu. Tapi Pak Hasan katanya sudah ngantuk sekali gitu. Oke. Ya, baik. Mungkin itu dulu ya yang bisa kita bahas untuk pertemuan malam ini. Yang pasti apa yang menjadi masukan tadi mohon untuk dipertimbangkan ya. Ini tidak hanya berlaku untuk Pak Edi ataupun juga Pak Ilyas, tetapi untuk yang lain. Ya Pak Taufik tolong ditambah lagi karena masih 2. Yang 3, 4 disebut ya. Semangat ya Pak Taufik ya. Pak Taufik. Pak Taufik ada gangguan sinyal kan? Oke. Baik, kalau begitu silahkan dibuka Pak Azhar, Pak Edi, Pak Ilyas. Oh iya Pak Edi sudah saya ada 2 soalnya Pak Edi. Pak Ilyas, Pak Azhar. Ya, Bu. Buka kameranya. Nggih, Bu. Oke. Bisa enggak Pak Edi, Pak Ilyas dibuka kameranya? Pak Azhar kok dimatikan lagi? Pak Ilyas sudah bisa ya? Foto dulu Pak Azhar foto dulu sebentar. Dulu gitu loh. Lo saya kan baru tahu nih wajahnya Pak Ilyas ternyata. Kemarin saya nggak pernah lihat. Langsung keluar dari rapat. Ini gara-gara buka siang. Ini kita tunggu apa bagaimana dari tadi dia tidak ada fotonya, kasihan dia. Iya, Bu, gaya, Bu. Bisa dia nggak bisa piano. Kalau nggak kita tunggu gitu, kasihan karena tidak ada fotonya dia. Tadi kendala Pak Ilyas itu, Bu, emang tidak bisa off on cam. Kalau on cam langsung terkeluar katanya, Bu. Pak Ilyas di mana sih posisinya? Mana Bu ya Pak Ilyas itu? Probolinggo. Wah. Ya, Probolinggo. On cam. Itu temannya Pak Ibu, saya Pak Septian, saya. Iya, Dok. Nggak bisa on cam lagi, Septian. Nah, itu kelihatan gelap. Oke, yang penting ada Pak Ilyasnya lo bisa. Udah Pak Dium saja sudah enggak? Iya, Bu. Cepat, Bu. Pak hilang, Bu. Oke, silahkan. Bagaimana gayanya Bu Septi? Ganti, Bu. Gini, Bu. Ganti, Bu. Oke. Gini lah ya. Oh, gini. Siap. Ayo, gimana? Mana Bu Desan? Ikut Bu Desan ini, ikut Bu Desan. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Semoga kita bisa diberikan kesehatan. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Ya, tetap semangat ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sehat selalu. Oke, Pak. Langsung live ya. Yuk, Pak Taufik.